Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang Activity Based Costing and Cost Management. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1 ada Kak Aisyah Fira Amanda, ada Kak Zulfa Faujiah, ada Dimas Baswara, Dinda Kristiana, dan Erwina Syah Putri. Next. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Dimas. Pada Dimas, persilakan. Baik, terima kasih Dinda. Jadi materi yang pertama ialah meninjau kembali sistem biaya berbasis volume atau volume based cost system. Terdapat 3 langkah untuk menetapkan biaya tidak langsung dalam sistem biaya berbasis volume. Step yang pertama ialah menentukan penggerak biaya atau the cost driver, di mana biaya tidak langsung merupakan biaya yang tidak dapat dihubungkan dan dibebankan secara langsung ke produk atau jasa tertentu, melainkan mereka harus dialokasikan berdasarkan beberapa ukuran yang dapat diamati yang biasa disebut dengan penggerak biaya atau alokasi dasar. Jika diilustrasikan, dalam mengalokasikan biaya tidak langsung dengan menggunakan penggerak biaya berbasis volume, diasumsikan bahwa Toyota memiliki 2 produksi. Yang pertama ialah Prius dan Scion, di mana diketahui informasi biaya per unitnya hanya material langsung dan tenaga kerja langsung. Namun overhead manufaktur per jenisnya tidak atau belum diketahui. Asumsikan Toyota memperkirakan bahwa total biaya overhead produksi akan menjadi 3 juta per tahun dan bahwa perusahaan menggunakan sistem biaya berbasis volume tradisional, di mana biaya tidak langsung dialokasikan ke produk berdasarkan jam kerja langsung. Step yang kedua ialah menghitung tingkat overhead yang telah ditentukan dengan rumus estimasi total biaya overhead manufaktur dibagi dengan estimasi total cost driver. Pada contoh Toyota misalnya, perkiraan total biaya overhead produksi ialah 3 juta per tahun yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya dan dibagi dengan perkiraan total jam kerja langsung sebesar 12.500, maka diperoleh tarif overhead yang telah ditentukan ialah 240 per jam kerja langsung. Step yang ketiga ialah menetapkan biaya tidak langsung ke produk atau jasa individu. Dalam menentukan berapa banyak biaya overhead produksi yang akan diberikan ke masing-masing produk, kita cukup mengalihkan antara total jam kerja langsung dengan tarif overhead yang telah ditentukan pada slide sebelumnya, yakni pada Prius maka diperoleh total biaya produksinya adalah 840.000 dan untuk Scion 2.160.000. Sedangkan untuk mencari biaya overhead pabrik per unit, kita membutuhkan total biaya produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi, maka diperoleh untuk Prius ialah 8.400 dan untuk Scion 7.200. Bahwasannya Scion lebih tinggi dari jumlah yang ditugaskan ke Prius. Dalam contoh hipotesis ini, Scion adalah produk volume tinggi. Secara umum, sistem biaya berbasis volume akan menetapkan lebih banyak biaya total untuk produk dengan volume tertinggi. Tetapi pada basis per unitnya, Scion memiliki biaya per unit yang lebih rendah karena total overhead produksi tersebar di lebih banyak unit. Nah, dalam menghitung biaya produksi per unit, kita cukup menambahkan antara material langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur sehingga total biaya produksi per unit untuk Prius ialah 19.200 dan untuk Scion 14.000. Dalam menentukan gross margin untuk kedua model, kita membutuhkan harga jual unit yang diasumsikan pada Toyota ini untuk Prius ialah 31.000 dan untuk Scion 15.000. Maka untuk mencari laba kotor, kita cukup mengurangi antara harga jual unit dengan biaya produksi per unit. Maka laba kotor dari Prius ialah 11.800 sedangkan untuk Scion ialah 1.000. Analisis margin kotor menunjukkan bahwa Prius adalah produk yang lebih menguntungkan dengan persentase margin kotor sebesar 38,1% dibandingkan hanya 6,7% untuk Scion. Meskipun angka-angka ini tidak selalu mencerminkan biaya atau keuntungan aktual produk Toyota, angka-angka ini menunjukkan bagaimana sistem alokasi biaya dapat mempengaruhi biaya dan profitabilitas atau profitabilitas yang dilaporkan dari setiap produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dinda. Baik, terima kasih Dimas. Jadi selanjutnya yakni tentang activity based costing.
Nah, jadi activity based costing adalah metode penetapan biaya tidak langsung ke produk dan layanan berdasarkan aktivitas yang mereka butuhkan. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi aktivitas utama yang menempatkan permintaan pada sumber daya perusahaan, lalu untuk menetapkan biaya tidak langsung ke produk dan layanan untuk menciptakan tuntutan dari permintaan tersebut. Nah, di dalam perusahaan, ABC ini digunakan untuk membuat keputusan, mengubah cara perusahaan melakukan bisnis, dan pada akhirnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Sebagian besar perusahaan ini menerapkan sistem ABC dengan menggunakan Enterprise Resource Planning System. Nah, sistem ini adalah sistem informasi manajemen yang terintegrasi yang melintasi seluruh organisasi termasuk manufaktur, manajemen pemasok, manajemen hubungan pelanggan, dan akuntansi. Boleh next. Selanjutnya yakni tahap alokasi biaya dalam ABC. Nah, jadi tahap alokasi biayanya ada 2 tahapan. Yang pertama, tetapkan biaya tidak langsung ke kumpulan biaya aktivitas, dan yang kedua, alokasikan biaya langsung dari kumpulan biaya aktivitas tersebut untuk produk dan layanan individual. Nah, dari 2 langkah ini di breakdown atau ada langkah detailnya yang akan dijelaskan setelah ini. Next. Boleh next. Nah, untuk langkah yang pertama yakni identifikasi dan klasifikasi aktivitas. Nah, di langkah pertama ini dibagi kembali menjadi beberapa hierarki aktivitas. Yang pertama, aktivitas tingkat fasilitas atau aktivitas yang mendukung seluruh perusahaan, termasuk semua produk dan semua pelanggan. Contohnya seperti iklan di seluruh perusahaan. Yang kedua, yakni aktivitas tingkat produk atau aktivitas yang mendukung lini produk atau penawaran layanan tertentu. Contohnya riset dan pengembangan, pengujian produk, dan perancangan brosur penjualan untuk produk tertentu. Yang ketiga yakni aktivitas tingkat batch atau tingkat sekelompok unit atau pelanggan. Nah, contohnya ini seperti menyiapkan mesin, memesan gulungan baja, atau mengirimkan 1 truk mobil. Untuk yang keempat yakni aktivitas tingkat unit atau aktivitas yang secara langsung kepada pelanggan atau individual. Contohnya ini seperti memasang suku cadang, mengecat produk akhir, dan melayani pelanggan individu. Next. Langkah yang kedua yakni membentuk kumpulan biaya aktivitas dan menetapkan biaya tidak langsung ke setiap kumpulan. Nah, untuk di langkah yang kedua ini, aturan minimal sistem ABC ini harus menyertakan setidaknya 1 kumpulan biaya aktivitas yang menangkap aktivitas non-unit. Contohnya seperti aktivitas level batch, level produk, level fasilitas. Nah, contohnya ini seperti di pabrik Toyota yang telah mengelompokkan aktivitas produksinya ke dalam 3 kategori aktivitas. Yang pertama ada machining and installation. Nah, ini tuh maksudnya ke aktivitas level unit. Yang kedua yakni machine setup. Ini maksudnya ke aktivitas tingkat batch. Dan yang ketiga engineering and quality control. Nah, ini maksudnya ke aktivitas tingkat produk. Yang ketiga atau langkah ketiga yakni pilih driver biaya untuk masing-masing kumpulan biaya aktivitas. Nah, tidak seperti sistem biaya tradisional yang menetapkan biaya tidak langsung hanya dengan menggunakan volume based drivers. Di sistem ABC ini menyertakan juga faktor selain volume, yakni non-volume based cost drivers atau basis alokasi yang tidak terkait secara ketat dengan jumlah unit yang diproduksi atau yang dilayani untuk pelanggan. Nah, contohnya di pabrik Toyota, ini misal volume based cost drivers, ini contohnya seperti jumlah unit yang diproduksi, jumlah jam kerja langsung, jumlah jam mesin, dan total biaya material langsung. Sedangkan untuk yang non-volume based cost drivers, ini contohnya seperti jumlah batch atau waktu penyiapan, waktu pemrosesan per unit, jumlah inspeksi kualitas, dan jumlah perubahan desain. Boleh next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Erwina. Kepadanya persilakan. Baik, terima kasih Dinda. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah terakhir di teknik ABC ini, yaitu langkah keempat, tetapkan biaya tidak langsung ke produk atau layanan berdasarkan permintaan kegiatan mereka. Di langkah ini terbagi beberapa metode lagi, yaitu yang pertama activity rate method atau metode tingkat aktivitas. Metode pertama melibatkan komputasi tingkat aktivitas untuk setiap kumpulan biaya aktivitas atau activity cost, dan tarif ini sama seperti tarif overhead. Untuk menghitung metode tingkat aktivitas ini, kita menggunakan rumus
total activity cost dibagi total cost driver. Contohnya di Toyota ini yaitu total activity cost-nya $720.000 dibagi 10.000 total cost driver-nya, menghasilkan activity rate-nya itu sebesar $72 per machine hour. Nah, selanjutnya yang kedua itu activity proportion method atau metode proporsi aktivitas. Biaya ABC juga dapat dialokasikan ke produk dan jasa menggunakan proporsi atau persentase aktivitas. Di sini si Prius itu mesin hours by produknya itu 2.500 dan total mesin hour-nya itu 10.000. Jadi untuk mencari metode proporsi aktivitasnya itu tinggal 2.500 dibagi 10.000 sama dengan 25%. Dan untuk si Skion ini 7.500 dibagi 10.000 sama dengan 75%. Next. Dan yang ketiga itu ada mesin setup activity cost pool, yaitu kumpulan biaya aktivitas penyetelan mesin. Nah, di sini si Prius ini total number of unit produce-nya itu 100.000 dan average batch size-nya itu unit per batch itu 250. Jadi untuk menghitung number of setup-nya itu 100.000 dibagi 250 sampai dengan 400. Begitu juga dengan Skion, yaitu 300.000 dibagi 3.000 sama dengan 100. Totalnya yaitu 400 ditambah 100 sama dengan 500. Selanjutnya ada compute total manufacturing overhead, yaitu hitung overhead manufaktur total. Untuk menghitung overhead itu tinggal menjumlahkan kategori-kategori yang ada, yaitu di sini ada machining and installation, ada machine setup, dan ada engineering and quality control. Untuk si Prius, total manufacturing overhead cost-nya itu $1.935.000 dan untuk Skion itu $1.065.000. Selanjutnya ada calculate unit cost and gross margin atau hitung biaya satuan dan margin kotornya. Nah, bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung tetap sama terlepas dari metode yang digunakan untuk menetapkan biaya tidak langsung atau overhead. Di sini, untuk menentukan overhead-nya itu yaitu tinggal menjumlahkan total manufactured overhead cost-nya itu dibagi number of unit produce-nya, yaitu nanti overhead-nya itu 19.350 untuk si Prius dan untuk Skion itu 3.550. Untuk total manufacturing cost per unitnya itu tinggal ditambah-tambahin aja dari direct material, direct labor, dan manufacturing overhead yang tadi kita cari itu. Lalu untuk mencari gross margin-nya itu, unit selling price-nya itu dikurangi manufacturing cost per unit, lalu menghasilkan gross profit per unitnya itu 850, dan untuk mencari persen margin kotornya itu tinggal 850.000 dibagi 31.000 untuk si Prius yang menghasilkan 2,7% dan untuk Skion 31%. Next. Dan yang terakhir ada compare volume based and activity based cost system atau bandingkan sistem biaya berbasis volume dan berbasis aktivitas. Biaya ini akan ditetapkan berdasarkan jumlah penyiapan penggerak biaya tingkat batch. Penyetelan terjadi setiap kali batch unit baru diproduksi. Lalu, jumlah penyiapan berbanding terbalik dengan jumlah unit di setiap batch. Semakin besar ukuran batch, maka semakin sedikit pengaturan yang diperlukan. Contohnya ada kedua grafik di bawah ini, yaitu grafik manufacturing overhead per unit dan gross profit margin-nya, dan menggunakan dua sistem yang berbeda. Yang pertama menggunakan volume based system dan yang kedua menggunakan activity based costing. Nah, untuk si Prius di volume based system ini lebih kecil dibandingkan dengan si Prius menggunakan activity based costing ini. Itu untuk manufacturing overhead-nya. Nah, lalu untuk gross profit margin-nya, kalau si Prius dengan sistem volume based ini dia lebih tinggi dibandingkan dengan activity based costing ini. Perbedaan antara kedua metode tersebut adalah bagaimana mereka menetapkan biaya tidak langsung atau overhead produksi ke setiap produk. Sistem berbasis volume hanya menggunakan satu ukuran dan jam kerja langsung sebagai penggerak biaya. Sedangkan metode ABC menggunakan beberapa penggerak aktivitas, jam mesin, jumlah penyiapan, serta jam teknik dan inspeksi untuk menetapkan biaya overhead produksi ke setiap produk. Nah, arti dari margin kotor itu adalah keuntungan sebelum biaya non-manufaktur seperti biaya penjualan dan administrasi diperhitungkan.
Kesimpulannya, ABC memberikan gambaran yang lebih rinci tentang biaya aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap produk dan hasilnya adalah informasi yang lebih dapat ditindaklanjuti yang dapat digunakan manajer untuk membuat keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Aisyah. Ya, kemudian ada penerapan activity based costing pada industri jasa. Nah, selain perusahaan manufaktur, activity based costing ini dapat digunakan untuk industri jasa atau pelayanan. Berbeda dengan perusahaan manufaktur, pada perusahaan jasa tidak terdapat biaya overhead pabrik, namun terdapat biaya tidak langsung seperti biaya sewa, persediaan, pengawasan, periklanan, dan biaya administrasi. Nah, tujuan dari sistem ABC pada industri jasa adalah menetapkan biaya tidak langsung kepada pelanggan atau layanan berdasarkan aktivitas dasar yang mereka butuhkan. Perbedaan utama antara ABC dalam perusahaan manufaktur dan jasa yaitu berupa output yang dihasilkan. Pada perusahaan manufaktur berupa produk tangible, sedangkan pada perusahaan jasa yaitu outputnya berupa produk intangible. Next. Berikutnya ada hierarki dari activity based costing pada industri jasa. Yang pertama adalah facility level activities, yaitu adalah aktivitas yang mendukung pelayanan utama. Contohnya pada restoran adalah menawarkan kupon menu, pada maskapai penerbangan adalah pengembangan aplikasi pada smartphone. Yang kedua ada service level activities, yaitu aktivitas yang memperhatikan kebutuhan customer baik individu maupun kelompok. Contohnya pada restoran adalah pembuatan menu baru, pada maskapai penerbangan contohnya promosi rute baru. Kemudian yang ketiga ada group level activities, adalah aktivitas yang memperhatikan kebutuhan suatu kelompok customer tertentu. Contohnya pada restoran adalah melayani private party, sedangkan pada maskapai penerbangan adalah menerbangkan sekelompok penumpang dari New York ke St. Louis. Yang keempat ada customer level activities, yaitu aktivitas yang memperhatikan kebutuhan customer berdasarkan tiap individunya. Contoh di restoran adalah menerima pesanan pelanggan, sedangkan pada maskapai penerbangan adalah memeriksa tas atau koper dari penumpang. Next. Berikutnya ada contoh soal. Anywhere State University melayani 20.000 mahasiswa dengan total biaya $5 juta per semesternya. Anywhere State University melayani dua jenis mahasiswa, yaitu mahasiswa pasca sarjana dan mahasiswa sarjana, dengan populasi mahasiswa sarjana sebanyak 90% dan pasca sarjana sebanyak 10%. Maka hitung biaya yang ditanggung tiap mahasiswanya. Nah, akuntan dari Anywhere State University ini membagi alokasi biaya ke 4 aktivitas, yaitu penyediaan kelas dan fasilitas, pengembangan program, kegiatan belajar mengajar, dan pelayanan mahasiswa. Untuk biaya setiap aktivitas didapat dari pembagian total cost dengan total activity cost driver, sehingga didapatkan activity rate untuk penyediaan kelas dan fasilitas, yaitu ada $4 per square. Untuk pengembangan program ada $30.000 per programnya. Untuk kegiatan belajar mengajar ada $2.500 per sesinya. Dan untuk pelayanan mahasiswa sebesar $25 per siswanya. Kemudian, karena tadi terdapat dua jenis mahasiswa, yaitu sarjana dan pasca sarjana, maka kita cari lagi cost driver berdasarkan proporsi penggunaannya. Untuk sarjana ini ada 450.000 square foot untuk penyediaan kelas, ada 25 program untuk pengembangan program, ada 240 sesi untuk kegiatan belajar mengajar, dan 8.000 mahasiswa untuk pelayanan mahasiswa. Nah, untuk pasca sarjana membutuhkan 50.000 square foot untuk penyediaan kelas dan fasilitas, 25 program untuk pengembangan program, 160 sesi untuk kegiatan belajar mengajar, dan ada 2.000 mahasiswa untuk pelayanan mahasiswa. Nah, setelah ditemukan cost driver dari dua jenis mahasiswa ini, kita bisa mencari alokasi biayanya dengan mengalihkan cost driver dari dua jenis mahasiswa dikalikan dengan activity rate-nya. Next. Didapatkan alokasinya untuk mahasiswa sarjana sebesar $3.600.000 dibagikan ke 18.000 mahasiswa, sehingga setiap mahasiswa dibebani biaya sebesar $200. Kemudian ada total biaya pada mahasiswa pasca sarjana sebesar $1.400.000
dibagi ke 2.000 mahasiswa, sehingga tiap mahasiswanya dibebani biaya sebesar $700. Nah, apabila dihitung dengan sistem biaya berbasis volume, total biaya tidak langsung sebesar $5 juta tersebar ke 20.000 siswa menghasilkan biaya rata-rata $250 per siswanya. Namun, jika dihitung berdasarkan jenisnya menggunakan activity based costing, untuk program sarjana, tiap siswa harus membayar sebesar $200, sedangkan untuk program pasca sarjana, tiap siswa harus membayar sebesar $700. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulfa. Selanjutnya kita akan membahas tentang cost management method, di mana cost management method ini merupakan teknik yang dapat digunakan manajer untuk mengelola dan mengurangi biaya sambil tetap memberikan nilai tambah kepada konsumen. Metode ini lebih menggunakan kepada pendekatan manajemen untuk pengambilan keputusan, namun tetap juga menggunakan metode akuntansi sebagai penetapan biaya berbasis aktivitas untuk melengkapi pengambilan keputusan yang ada. Dalam CMM ada yang disebut dengan manajemen berbasis aktivitas atau ABM. ABM mencakup semua tindakan diambil manajer untuk meningkatkan operasi atau mengurangi biaya berdasarkan data ABC. Untuk mendapatkan keuntungan dari ABC, manajer harus menggunakannya untuk mengubah cara mereka melakukan bisnis dan mengidentifikasi area yang akan mendapatkan keuntungan dari berbagai proses. Langkah pertama dalam program perbaikan ABM adalah mentargetkan area yang membutuhkan perbaikan. Sebagai contoh, Toyota telah menetapkan tujuan untuk mengurangi emisi GRK dari operasi Amerika Utara sebesar 12% dari kurun waktu 2010 sampai 2016. Alhasilnya pada tahun 2014, manajer mampu menghemat biaya sekitar $55.000 dalam biaya operasi tahunan, dan ini menggunakan metode ABM. Next. Selanjutnya ada yang disebut dengan just in time. Metode just in time digunakan untuk menghilangkan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah dalam proses operasi. Nah, metode just in time ini merupakan metode yang mana menggunakan produk pada waktu yang tepat dan dibutuhkan dan pada jumlah yang tepat. Artinya hanya pada waktu periode tertentu yang telah ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan operasi yang ada. Ada banyak biaya yang terkait dengan penyimpanan persediaan dalam metode just in time, termasuk biaya penanganan, penyimpanan, keusangan produk, pembusukan, masalah kualitas, dan biaya peruang karena modal kerja terikat dengan persediaan. Kemudian yang selanjutnya adalah Total Quality Management atau TQM. TQM merupakan pendekatan manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dengan cara mengurangi dan menghilangkan kesalahan, merampingkan aktivitas, dan terus meningkatkan proses produksi. Yang paling penting dari TQM adalah persiapan laporan biaya kualitas yang merangkum biaya yang dikeluarkan untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki masalah. Nah, biaya-biaya yang termasuk di dalam TQM seperti biaya kegagalan, biaya pencegahan, dan biaya inspeksi. Next. Selanjutnya ada yang disebut dengan target costing dan pengelolaan biaya siklus hidup. Target costing adalah pendekatan proaktif untuk manajemen biaya yang dapat digunakan manajer untuk menentukan biaya apa yang seharusnya bagi perusahaan untuk mendapatkan laba paling maksimal dari seluruh siklus hidup produk. Berikut adalah rumus dari biaya target atau target cost, yaitu target price dikurang target profit. Kita langsung saja kepada contoh perhitungan di mana ada kasus Toyota yang menggunakan biaya target secara ekstensif, di mana biaya targetnya atau market price-nya adalah 30.000, kemudian annual demand sebesar 20.000 unit, life cycle-nya sebesar 3 tahun, dan target profit yang diharapkan sebesar 20% dari market price yang ada. Nah, kita langsung memulai perhitungan yang ada. Yang pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu target price sebesar 30.000 dikurang target profit, yaitu 20% dikali 30.000 menghasilkan 6.000, kemudian kita kurangkan dan mendapatkan hasil 24.000. 24.000 inilah merupakan target cost atau biaya target yang bisa digunakan untuk siklus hidup satu kali produk. Next. Nah,
Setelah itu 24.000 ini, pertanyaan selanjutnya adalah dari 24.000 dolar yang ada, berapa banyak yang dapat dibelanjakan Toyota untuk seluruh siklus hidup selama 3 tahun. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita akan masukkan jumlah unit yang ada, yaitu 20.000 unit per tahunnya, dikali 3 tahun, dikali biaya target, yaitu sebesar 24.000. Maka menghasilkan biaya siklus sebesar yang ada di slide berikut ini. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan apakah biaya ini layak untuk dirancang, dikembangkan, dan diproduksi, serta mengirimkan produk dengan biaya siklus hidup yang sudah kita hitung dari awal tersebut. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.